Kembali lagi di Pedok Talk. Ini paruh keduanya. Paruh pertama yang udah panjang ya, Pedok Crew. Tapi memang karena ini sudah memasuki, bisa dibilang benar-benar musim 2025 udah dimulai. Jadi kita harus bahas sedikit tentang Sepang Shakedown. Dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Februari. Em, belum bisa menggambarkan apa-apa karena sekali lagi Betul. Sepang Shakedown ini tertutup buat media juga. Jadi jurnalis tuh nggak boleh Iya, turun, nggak boleh foto-foto segala macam. Semua foto yang kalian lihat betul. itu berasal dari media center dari atas, Iya. karena nggak boleh turun gitu ya kan. Bisa di ban nanti jurnalisnya. Nah, apa yang menurut Mas Joni menarik selama Shakedown ini? Pabrikan mana yang kayaknya wah gitu? Karena semua masih pelit sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya yang paling wah itu Jeng ini KCM yang istilahnya kemarin bermasalah, tapi kemudian difokuskan launching dengan istilahnya saya mengatakan bagaikan pinang di belah empat, bajunya sama, tipis-tipis banget. Itu kemarin itu dua test ridernya tuh luar biasa Jeng, karena kalau kita melihat Pedrosa kenceng, kemudian Paul Espargaro kenceng. Dan uniknya sempat saya lihat dari beberapa foto hasil catatan waktunya, itu seorang Dani Pedrosa itu menggunakan kode PA. PA bukan PA yang lagi rame ya, bukan. Tapi Pedro Acosta. Bukan yang Artinya berhubungan sama ini makan siang kan? Bukan ya? betul, bukan. Ini jadi ketahuan Pedro Acosta fokus untuk pengembangan motor Pedro Acosta. Sementara Paul Espargaro itu kodenya BB. BB ini bisa dikatakan Brad Binder. Artinya fokus keduanya ini memang kedua squad test rider pabrikan KTM ini fokus kepada dua pembalap, dan bahkan kalau kita melihat motor Brad Binder itu benar-benar menggunakan semua perangkat yang ada musim lalu, bahkan sampai istilahnya yang side fairing yang kayak taring-taring itu. Nah, sementara yang Pedro Acosta jauh lebih konvensional. Itu yang saya melihat. Dan yang kedua lebih fenomenal adalah seorang Savadori. Itu sampai 6 motor dia cobain. Seorang diri. Sampai dia bingung. Savadori ya, yang suka diketawain orang, Itu. Lord Savadori, segala macam gitu. Nyobain 6, lu Itu rasain aja luar tuh biasa. nyobain 6 motor. Betul. Kalau ya apa sih Pedrosa aja cuman fokus buat Pedro Acosta, Paul Espargaro buat Brad Binder, ini hampir 7 motor buat Bezzecchi dan Jorge Martin. Dan satu hal lagi sih yang saya pantau kemarin adalah bagaimana kiprah dari para rookies of the year. Karena kan sebenarnya Shakedown ini memberikan kesempatan kepada rookie of the year. Hari pertama Ai Ogura itu dengan motor yang kalau pemain kita lihat kemarin launching itu dia kan pakai spek yang tahun lalu. Nah, kemarin dia ngetes pakai spek yang baru yang tipe 2 katanya. Hasilnya cukup bagus. Cuma lagi-lagi entah ada apa kendala nih motornya. Jadi sempat tidak melakukan catatan terbaik. Sementara Aldeguer ya saya lihat makin makin ke sini makin menunjukkan hasil yang fenomenal, dan saya rasa sepertinya proses adaptasi dengan Frank Carchedi ini jauh lebih smooth ketimbang saat Marc Marquez dengan Carchedi atau bahkan saat di Gia dengan Carchedi. Harapan saya ya mulai dari awal nih langsung bisa menunjukkan performa terbaik dari seorang Aldeguer. Itu sih beberapa hal Yang yang menarik ya. cuman kalau yang 2 hari ini memang itu yang paling fenomenal bagaimana Alex Rins dan seorang Fabio Quartararo menjadi catatan waktu teratas, meskipun ya mereka itu tidak sampai gamblang bilang iya nih karena perubahan, tapi karena emang karakter Sepang ini cocok dengan motor Yamaha M1. Mereka lebih berkilas ke sana, Jeng, tidak memfokuskan bahwa ini emang ada peningkatan dari motornya. Masih pelit-pelit lah informasinya, Jeng. Ya belum lah, nanti juga di Sepang juga dipirit-pirit tuh. Biasanya hari pertama mereka masih bingung. Ya tahun lalu lah aku belajar banget ya waktu tahun lalu ke sana juga. Iya, Tahun pertama, hari pertama masih bingung. Hari kedua lumayan. Nah, hari ketiga tuh biasanya kalau lagi pre-season test gitu, mereka melakukan resimulation terus sama time iya, attack. Jadi hari ketiga itu baru betul. bisa ketahuan. Jadi kalau hari pertama nanti tanggal 5 belum ada apa-apa gitu. Masih Betul. masih apa ya? Oh, kok ternyata gini ya? Masih banyak kebingungan lah gitu. Hari kedua belajar dari hari pertama, hari ketiga baru diterapkan semua. Tapi itu pun juga belum 100% bisa kita baca kekuatannya karena nanti masih ada tes di Buriram abis itu. Nah, dari situ deh baru ketahuan. Nah, makanya kemarin sebelum tes-tesan ini dimulai kan ada private testing juga.
Honda udah duluan Betul. tuh ya kan, Alexis Spargaro sama Iya, Romano Albesiano. Nah, betul, betul. kalau kita ngomongin tentang Sepang Shakedown, eh oh menarik juga ya tadi ya, KTM ya bener-bener di setup buat Pedro Acosta sama Brad Itu Binder Jeng. ya. Benar-benar Betul, Jeng. itu beneran pengen menunjukkan ke investornya bahwa uang kalian tidak sia-sia. Tidak, Sedap iya, gitu tidak ya kan? sia-sia. Betul, Bener. betul, Jeng. Tadi Sepang Shakedown udah ya, Mas Joni. Sekarang yang aku pengen tanya adalah Ya, ini tentang VR46 oke. racing team sekaligus Riders Academy. Aku tuh agak ngerasa ada hal yang aneh. Kalau tadi Mas Joni bilang Betul. VR46 Riders Academy ini adalah tim pembibitan yang tadinya juga dikejar banget sama Yamaha sampai akhirnya Yamaha sekarang bersanding dengan Pramac. Pramak. Tapi kalau ngomongin soal pembibitan, ini ada dua hal yang pengen aku tanya ke Mas Joni. Satu tentang pembibitan. Sekarang ini kan yang ada di VR46 Riders Academy, ridernya adalah Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, sama Vietti. Iya, Bener nggak? betul. Iya, Lapis yang di bawah nih setelah Pecco, Luca Marini, Franco Morbidelli sama Marco, di bawahnya kan nggak ada lagi kecuali Vietti. ada Jeng, Siapa? anaknya Christian Gabarini, Oh Matteo iya, Gabarini. Matteo Cuman memang lagi Gabarini. diproses di kelas, istilahnya di kelas lokal lah, di Kejurnas Italia, dan juga Mm-mm. ikut di Moto3-nya Vim Chef yang di Spanyol, Spanyol. betul. Iya, cuma itu doang. Tapi Jadi cuman itu aja kan. Nah, cuma itu eh, aja, betul. proses rekrutmennya tuh emang sebenarnya gimana sih Mas Joni? Penasaran deh. Karena gini, kenapa aku bertanya? Kalau kemarin kan sempat media di brief sama Ucio juga. Terus Iya, Valentin, dia jurnalis dari The Race, dia tanya gitu kan, iya, apa sih pembibitan VR46 tuh gimana gitu? Kalau misalnya sekarang di lapis bawahnya adalah Vietti yang paling siap dong deket iya. MotoGP ya kan, karena Betul, kalau betul, betul. anaknya Gabarini ya masih lama lah, dia masih di chef Iya, ya kan, dia masih lama. betul. Nah yang paling deket kan Vietti. Ketika ditanya ke Ucio, apa rencananya buat Vietti, jalannya kemana nih ke MotoGP, Ucio nggak bisa jawab, belum ada. Nah Nah, makanya di situ aku bertanya gitu, bagian mana nih pembibitannya gitu. Sebenarnya gimana sih kalau Mas Joni lihat, karena kok regenerasinya juga kayaknya mandek nih gitu, nggak sebanyak itu. Kalaupun ada anaknya Gabarini yang berarti cuma dua, betul. cuma ada Vietti sama Iya, anaknya Gabarini doang. iya, Habis itu gimana kalau betul. menurut Mas Joni? Jadi sebenarnya balik lagi ke istilahnya awal dari pendirian dari VR46 Riders Academy, sebenarnya kan apa yang diinginkan oleh Valentino Rossi, istilah mencetak pembalap-pembalap Italia. Kitanya awalnya itu dulu, Jeng. Makanya kemudian dia sempat, sebenarnya proyek ini berawal dengan Marco Simoncelli. Sayang Marco Simoncelli-nya nggak ada. Dan awalnya itu waktu itu belum sampai bikin tim sendiri, mau gabung dengan tim bapaknya Marco Simoncelli. Cuman karena Marco Simoncelli nggak ada, akhirnya berubah tuh, geser-geser-geser. Apa yang mesti dilakukan? Akhirnya coba untuk bikin tim. Nah kebetulan saat itu ada istilahnya stasiun TV Italia, Sky, yang istilahnya mau sponsori utama, dan akhirnya proses berjalan. Nah dari situ, ini pembibitan yang sebenarnya, meskipun kalau kita sempat baca cerita, Franco Morbidelli lah angkatan pertama dari pembibitan, tapi pada saat itu Morbidelli memang agak sedikit agak lain kalau istilah judul film tuh. Jalurnya tuh nggak dari bener-bener pembibitan kelas MotoGP dari Moto3 ke Moto2, tapi dia dari kelas Superstock 600 juara baru masuk ke Moto2. Agak lama sih prosesnya. Nah dari yang bener-bener pembibitan awal tuh ada sebenarnya seorang dari Pecco Bagnaia, kemudian banyak lagi ada yang lain-lainnya, dan sampai akhirnya mentok kemudian di 4 pembalap yang saat ini ada di MotoGP. Nah yang lain-lainnya sebenarnya banyak, ada yang lain tuh, pada Venati juga Baldassarri, ada, cuman kan Venati, kasus. semua pada keluar. Nah kemudian sempat agak istilahnya stagnan juga karena sudah pada naik. Si VR46 Riders Academy ini membuka istilahnya project baru. Makanya pada satu Yamaha menyambut tuh untuk pembibitan Moto2, yang notabene satu Yamaha kan sangat-sangat apa ya, anti untuk masuk Moto2, karena pada saat itu Moto2 mesinnya satu mesinnya itu Honda. Masa Yamaha pakai Honda gitu. Jadi masih masih seperti itu. Tapi kemudian ganti ke Triumph, berubah pikiran. Yamaha merasa saya harus melakukan pembibitan. Kemudian kenapa milih Valentino Rossi
Riders Academy karena kedekatan, juga Rossi sebagai brand ambassador, dan bahkan sebagai pembelajaran mereka itu benar-benar istilahnya mengontrak VR Force Riders Academy untuk membuat tim Moto2, Jeng. Alih-alih sih sebenarnya itu strategi mungkin buat Yamaha untuk menarik hati Valentino Rossi untuk nantinya mau menjadi tim squad satelit MotoGP. Meskipun kemudian gagal, akhirnya ya Lin Jarvis pun kemudian memutuskan langkah yang saya rasa waktu itu luar biasa radikal. Akhirnya benar-benar mencabut semua kerjasama VR46 Valentino Rossi dengan Pramac Racing dengan kontrak yang istilahnya bertahun-tahun, dan bahkan yang paling fenomenal adalah ya aparel yang selama ini menjadi sponsor Yamaha pabrikan juga putus. Jadi benar-benar sepertinya ya dari Valentino Rossi mau mungkin istilahnya kembali ke kitanya mengembangkan pembibitan pembalap-pembalap Italia yang ada sehingga lebih fokus, dan sementara Yamaha kan sudah nggak sabar nih mau yang lain, akhirnya pindah. Dan santer kabar sih ini dikaitkan dengan Valentino Rossi yang sebenarnya sempat disinggung sama Uchiyo. Mestinya tuh Valentino Rossi tuh jangan balapan mulu, sibuklah untuk datang-datang ke timnya gitu. Itu pertanyaan aku selanjutnya, Mas Joni. Dan santernya, Jeng, dikontrak dengan BMW lebih panjang, ini ada proyek masa depan, Jeng. Bagaimana salah satunya ini istilahnya bocorannya, yaitu tadi BMW mengendus untuk masuk ke MotoGP tahun 2027. Modalnya kan sudah ada Toprak kalau mau bergabung ya lumayan bagus. Kemudian juga katanya kan santer rame. Ya kita tahu nih agak sedikit jauh terkait dengan gonjang-ganjing KTM yang masih dengan masalah keuangan, yang katanya memang untuk tahun 2025 ini program balapnya itu safe. Tapi kan 2006 belum ketahuan, dan bahkan kontrak nilai si pinjaman banknya sendiri sampai saat ini kan belum dikabarkan cair, Jeng. Meskipun Pat Birrer tetap istilahnya tetap diplomatis bahwa proyek KTM akan berjalan terus, tapi apa iya bisa mempertahankan Pedro Acosta? Sampai itu rame kan, Pedro Acosta foto bareng di acara balap di Tafulia tuh, mau direkrut. Nah, kaitannya itu ada santer kabar Valentino Rossi bertahan di BMW, sementara kita tahu BMW kan seperti Honda, Jeng. Ada roda 4-nya, ada roda 2-nya. Nah, roda 2-nya ini saat ini kan sedang istilahnya di track yang benar nih. Setelah kemarin berhasil juara dunia, kemudian coba setahun lagi, nah proyek 2027 ini bakal istilahnya katanya bakal mencoba untuk menghadirkan Valentino Rossi. Dan jangan salah, Jeng, kontrak ambasador Rossi dengan Yamaha pun kan berakhir tahun ini, Jeng. Jadi kalau umpamanya ya istilah Tadalus itu semekung, semesta mendukung, 2027 ini Valentino Rossi bisa aja berdiri sendiri, mungkin direkrut oleh BMW untuk menjadi squad MotoGP, tidak lagi dengan Ducati, prosesnya pun akan jauh lebih mulus, Jang. Mungkin ntar ya Valentino Rossi bisa ikut Superbike di wildcard atau enggaknya, kemudian ada pembalap BMW yang baru tampil menggabungkan Toprak Ratgatugu dengan seorang Pedro Acosta. Jadi ini benar-benar sebenarnya lebih ke sana, Jeng. Walaupun Valentino Rossi kan sekarang lebih banyak diem gitu, cuman ya fokus di balapan. Dan tapi saya melihat sih memang arahnya BMW itu istilahnya apa ya, pelan-pelan ngeracunin gitu loh, Jeng. Ngeracunin BMW ada motornya loh, motornya udah juara dunia loh. Dan kalau kita lihat kan Rossi itu begitu istilahnya melihat kalau sampai kejadian 2027 ini Toprak dan Pedro Acosta, ini dua sosok yang sangat dikagumi oleh Valentino Rossi. Dan kalau sampai gabung, syukur-syukur bisa istilahnya melanjutkan proses VR 46 Riders Academy-nya, Jeng. Toprak yang dengan Turkinya kan banyak talenta-talenta, kemudian Pedro Acosta bisa istilahnya menarik perhatian. Mungkin ini akan kembali menggerakkan lagi VR46 Riders Academy yang saat ini mungkin lebih istilahnya konsolidasi ke dalam. Ya udahlah, kita fokus dulu dengan tim yang ada, dengan materi pembalap yang ada, dan juga yang saya lihat sekarang kan emang harapannya itu bisa memberikan kemenangan dengan bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Karena tahun lalu kan belum pernah menang. Itu sih, Itu jadi saya rasa loh. konsolidasi ke dalam dulu,
ya dengan segala macam mungkin istilahnya nada miring, wah tinggal Yamaha, dia ada coba Mm-mm. diantisipasi oleh Valentino Rossi, lebih coba memberikan hasil ke skuad yang ya saat ini kan skuad VR46 Racing Team di MotoGP adalah skuad kedua dari Ducati pabrikan, Jang. Itu Itu sih saya dia. melihatnya, Jang. Kalau tadi Mas Joni bilang sebetulnya kan kitahnya adalah sebetulnya ini untuk mencari bibit-bibit rider muda Italia. Tapi kalau Iya, disebut Pedro Acosta dan juga Toprak berarti kan bukan ya. Ya kan? Berarti kan betul, lebih betul. banyak lagi, lebih luas lagi. Kenapa aku Iya. hubungkan dengan VR46 Racing Team? Menurut aku juga, jujur aku ngeliat Fabio Di Gia itu seperti outsider. Iya sih. Jadi kebayang nggak gitu? Nih teman-teman pedok kru coba deh dipikirin gitu ya. Dia adalah rider yang dikontrak langsung sekarang sama Ducati Corse 2 tahun ya Mas Iya, Joni. Dan betul, betul. dia dipercaya untuk menggunakan motor spek pabrikan GP25. Betul itu. Artinya memang secara potensi dari rider yang pakai Ducati di tahun 2025 ini dia tuh emang bener-bener yang paling bagus gitu. Ya setelah Eko Banyaya dan Marc Marquez tentunya. Nomor Iya, tiganya betul. adalah Fabio Di Gia. Nah, tapi udah 2 tahun dia bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tapi aku ngeliatnya dia masih seperti orang luar, masih seperti orang ya udah dia beneran outsider gitu. Kayak kemarin ada acara yang di Mandalika, dia nggak ikutan, dia ikutan ke Mandalika, tapi dia bukan bagian dari Betul. akademi. Nah, jadi Iya, yang Mas Akademi. iya kan, yang aku pikirin adalah di satu sisi dia ini ngebawa nama timnya VR46 Racing Team di mana gengsinya naik karena mendapatkan factory support, tapi Iya, secara personal di Gia ini kayak orang luar, ngerti gak sih Mas Joni? Jadi kayak itu. aduh ini orang kasihan Iya juga sih. gitu ya, nih tim ini Setuju, keangkat Jeng. Ini gara-gara emang dia. problemnya dari. Iya, iya, iya. Jadi ya ini seperti ini yang mungkin coba untuk diantisipasi bagaimana mungkin VR Force Credits Academy-nya enggak terlalu lebih besar daripada VR Force Racing Team. Itu sebabnya sih kemarin Uchiyo sih udah benar, Jeng. Dia tidak istilahnya tidak menjawab detail soal VR Force Credits Academy karena kan dia memang sudah bertanggung jawab sebagai direktur timnya VR Force Racing Team. Ada lagi yang ngurusin tuh yang kemarin kalau mamanya mungkin sempat hadir di VR Force Credits Academy Pertamina Enduro di Mandalika itu mereka ada tuh. Dan ya sekarang sih kalau mamanya mungkin Gianluca sih harusnya lebih yang ke tahu ya. gini, Jeng. Iya, Mm-mm, jadi kalau mamanya ada nanya ke Uchiyo 3 tahun lalu, iya, dia direktur VR mm-mm. Music Academy. Cuman setelah dia ngurusin VR Music Racing Team, dia lebih fokus ke istilahnya strategi, kontrak, dan sebenarnya kalau kita melihat, mungkin ya masih ya terlalu media juga sih yang terlalu fokus ke VR Music Academy. Sementara kalau mamanya kita lihat Uchiyo, kemudian ya eh, tim manajernya yang benar-benar sebenarnya udah mulai istilahnya memberikan kepercayaan kepada Fabio Di Gia bagaimana dia support, bagaimana dia mendukung. Dan memang problemnya adalah kan waktu kemarin itu seandainya mungkin Bezeki bertahan, mungkin tetap mempertahankan line up yang ada. Cuma kan Bezeki memutuskan untuk pindah ke pabrikan. Mau nggak mau, ya untuk istilahnya tanda petik menyelamatkan karir anak didiknya VR Policy Academy Franco Morbidelli akhirnya diambil. Nah, bahkan kalau jujur kata Jeng, kehadiran Dija ini pun mengubah patron di dalam VR Policy Racing Team. Karena kan kalau kita lihat Dija ini kan bukan dikontrak resmi oleh VR Policy Racing Team. Dia dari pabrikan, Jeng. Dan sementara pabrikan tuh punya punya kebijakan si istilahnya tidak boleh menggunakan kru chief asal timnya. Makanya kemudian seorang DJ ini mendapatkan istilahnya privilege mendapatkan kru chief baru yang ditunjuk oleh Ducati pabrikan yang sebenarnya notabene bukan orang-orang baru juga yang merupakan ex dari Johan Zarco, ex daripada Franco Morbidelli yang kemarin yaitu Massimo Branchini. Betul, ini Nah, kru itu chief keempatnya sebabnya di Gia ngomong-ngomong ya. Mm-mm. betul. Nah, Branchini ini kalau kita lihat ini udah menunjukkan hasil bagaimana dia mengantarkan Johan Zarco yang
istilahnya begitu tidak pernah menang di MotoGP jadi pemenang. Dan kalau kita ingat di Moto2 Massimo Branchini ini punya rekor yang cukup apik. Dia selalu bisa mengantarkan pembalap-pembalap Johan Zarco 2 kali juara Moto2, kemudian Franco Morbidelli juara Moto2. Artinya dengan perubahan ini di VR46 Racing Team itu udah mulai mempercayai istilahnya kiprah di Gia. Tinggal nih, emang kemarin kendalanya kan di Gia harus milih apakah dia tidak operasi bahu atau harus bertahan. Dan harapannya sih nanti di Sepang dia udah mulai menunjukkan bagaimana adaptasinya dengan MotoGP Ducati Desmo Sedici GP25. Dan sementara ex dari Bezzecchi, Matteo Flamini sekarang menangani seorang Franco Morbidelli. Jadi benar-benar quote unquote kehadiran di Gia dan Franco Morbidelli tetap istilahnya tuh menghadapi atmosfer baru karena dua-duanya ketemu dengan kucing baru juga. Tinggal nih bagaimana tim manajer dan direktur dari VR46 ini memberikan kenyamanan buat kedua pembalapnya. Saya rasa ya itu. Cuman kemarin memang acaranya itu kan barengan nih VR46 Racing Team launching, kemudian di Pertamina ada istilahnya latihan bersama dengan VR46 Racing Academy. Ya itu kan paket dari Pertamina sebenarnya. Jadi orang-orang lebih condong nanya ke Ucio lagi karena memang direktur tim. Padahal kalau mau nanya, tanya ke yang bertanggung jawab urusan VR46 Racing Academy. Karena kalau mamanya mungkin lebih detail, mereka punya istilahnya skala-skala prioritas apa aja nih. Mungkin setelah dia kan udah pada tuir-tuir nih, udah pada MotoGP semua nih. Nih, siapa lagi? Moto2 mungkin harapannya ke Vietti, meskipun Vietti itu kalaupun umpamanya kemarin juara dunia, belum tentu mungkin naik ke MotoGP. Iya, apalagi. benar. Jadi benar-benar di bawahnya tetap ada jam kalau saya lihat. Tapi benar, kalau menurut aku sebetulnya masalah VR46 Riders Academy, kenapa ini berhubungan jadinya sama VR46 Racing Team, karena nggak pernah ada komunikasi yang jelas. Apalagi kalau tadi Mas Joni bilang juga media misalnya yang dianggap menggoreng-goreng termasuk aku menggoreng juga. Tapi karena gini sih, nggak ada komunikasi yang jelas gitu ya. Apa plannya, bahkan kenapa sampai Ucio mengeluarkan statement, Rossi jangan balapan mobil mulu dong lu, kasih dong support, dateng dong lebih sering gitu. Nah itu kan juga jadi buat kita, ya buat media, buat kita juga yang ngedengerin, emang kenapa sih ini Ucio aja bisa ngomong kayak gitu, gimana orang lain, bener nggak? Gitu. Sampai kemarin juga pas lagi di media debrief pun, Ucio pun juga ditanya, jadi Rossi tuh bakalan berapa kali nih datang musim 2025 ke MotoGP. Dia bilang udah dijadwalin kok 6-7 kali. Nah, berarti kan kalau Ucio sampai mengeluarkan statement itu secara publik, nah ada sesuatu yang salah menurut aku. Gitu, dari sisi komunikasinya ada yang kurang. Ya gak sih? Gitu, karena orang jadi berpikir, ya aku aja mikirkan, di Gia nih kasihan banget udah 2 tahun masih kayak outsider aja. Kalau memang katanya mau menggalakkan dan juga membina bibit-bibit muda Italia, kan DJ juga nggak tua dong, apalagi dia sekarang punya advantage untuk pakai motor pabrikan. Kalau aku jadi misalnya jadi bisnis manajernya VR46 nih ya gitu, yang aku lakukan adalah wah dia kebetulan banget nih memang ada di tim gue, ya udah gue akan support dia menjadi member dari akademi kita. Nah dia nih kita bibit, kita boost dia supaya bisa jadi juara dunia mumpung dia pakai GP25. Harusnya kan gitu. Nah ini tuh malah kayak asik sendiri, nggak nyambung, ada sesuatu yang nggak nyambung menurut aku. Nah itu komunikasi yang akhirnya bikin media bertanya-tanya, ya kan? Media kan hanya memberitakan, apalagi kemarin yang bikin heboh adalah statement dari Ucio sendiri, di mana dia bilang boleh dong dikurangin, katanya pensiun. Ini Ucio kan sahabatnya sendiri dan sekarang partner kerjanya dia gitu ya, dia bilang katanya sih tuh pensiun 2021 pengen sama keluarga, katanya pengen fokus buat ngebangun tim, tapi kalau nggak datang sih, nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Jangankan kita lah, Ucio aja nanya begitu, itu sih intinya Mas Joni. Jadi agak masalah komunikasi ya, corporate communicationnya agak kurang aja menurut aku. Iya sih, aku ngerti. Karena juga Ucio kan udah kelamaan deket banget gitu, jadi dia kadang-kadang juga agak gak bisa disaring gitu, mana ini keperluannya untuk tim, mana ini kepentingannya untuk istilahnya ya pandangan gue ke temen seorang Valentino Rossi. Ya saya sih berarti itu emang benar, emang agak susah gitu kalau menjadikan
seorang teman dekat yang selama ini begitu Spartan membela, tiba-tiba dia Mm-mm. harus di Mengkritik gitu ya. posisi tidak tidak dekat dengan temennya, teman tadi harus bertanggung jawab, kesulitan. Ini yang nanya Rossi mana, Rossi mana, Rossi mana. Mungkin kesal juga kali, Jeng. Lu kenapa nggak nanya ke gue sih? Ada juga mungkin seperti itu. Akhirnya mungkin ini kayak semacam ya tamparan halus lah. Ya udah Rossi, lu datang deh gitu. Saya rasa seperti itu. Mungkin kalau Iya benar. pamannya direktur timnya sekaliber LV Poncara, kemudian Gino Borsoy, itu akan bisa lebih diplomatis yang aku lihat, Jeng. Itu sebetulnya ya yang kemarin juga kita lagi media debrief ya pas aku ketemu sama Ucio juga gitu. Emang ya Itali banget yang kekeluargaan banget Betul, santai. betul, Jadi kadang mungkin betul. secara company tuh komunikasinya memang belum matang-matang banget lah sebetulnya gitu. Setuju. Nah, Iya. oke, ini sebagai penutup nih Mas Joni. Siap. Kalau yang Mas Joni paling tunggu di Sepang tes 2025 ini tanggal 5 sampai tanggal 7 pabrikan mana yang menurut Mas Joni paling penasaran pengen dilihat apakah Ducati, Aprilia, KTM, Honda atau Yamaha? Apa? Saya yang pertama adalah Ducati, Jeng, karena dengan peran dari cuman satu-satunya test rider dari Mikel Piro, kemudian hasilnya pun tidak terlalu bagus. Ini bagaimana Pecco Bagnaia dan seorang Marc Marquez yang memang jadi sorotan, ini bisa membalikan keadaan. Kemudian yang kedua adalah ya Aprilia, Jeng, karena dengan hadirnya Selak ini yang selama ini Albesiano minded, ini seperti apa? Karena kan benar-benar pure kemarin itu motornya baru sama sekali kata Selak ini, jadi tidak semuanya yang kemarin dipakai dikembangkan oleh Maverick Vinales dan Alex Espargaro dipakai, tapi benar-benar udah ada bumbu-bumbu tambahan feedback daripada Jorge Martin dan Bezzecchi. Nah, sama saya ingin melihat ya itu, apakah Yamaha kembali melanjutkan tren yang ada setelah kemarin Shakedown menunjukkan ya penampilan yang di luar dugaan, Jeng, karena ya saya rasa seandainya ini benar-benar linear ke tes precision test, ini benar-benar jadi wah udah mulai kebuka nih performanya. Saya rasa sih seperti itu, Jeng. Oke, oke. Nah, hari ini sih udah sih Mas Joni ini omongan pinggir jurang ya teman-teman tadi. Ini ada satu lagi soal kemarin aku baru di spill Mas Joni ngomong-ngomong soal VR46 Riders Academy karena kan banyak yang bertanya-tanya kayak aku gitu ya. Ada Ordal yang nge-spill, katanya Ordal ini pernah nanya ke Enea Bastianini. Karena Ordal ini juga punya pandangan bahwa loh ini kan emang katanya buat membibit rider Italia nih gitu. Italia, Tapi betul, kan gak semua radar Italia bergabung di situ, makanya dia tanya sama betul. Bestia. Jadi Enia ditanya, kan lu orang Italia juga, udah gitu rumah lu di Riccione lagi. Mereka kan suka latihan di Iya, Misano, jadi Misano sama betul. Riccione kan tinggal koprol Dekat. juga nyampe gitu ya. Iya. Kok lu gak ikutan sama VR46? Ditanya nih, kemudian Enia ngomong, aku gak pernah diajak, gak tahu tuh, gak pernah ada yang ngajak, gak pernah ada yang nanya, gak pernah tuh, gitu. Hmm, Menarik bukan? Gitu betul, katanya. betul, betul, betul. Makanya emang bener sih jangan kebanyakan dengerin orang. Kayak aku jadinya overthinking. Terus akhirnya jadi nanya deh ke Mas Joni. Mas Joni pusing. Nah, ini kan kalau mamanya melihat Apa? proses awal, Mm-mm. sebenarnya sebenarnya kehadiran dari VR Positive Racing Team ini sebenarnya bukan karena VR Positive Racing ini berdiri dulu, Jeng, bukan. Tapi ada proses bagaimana waktu itu Marco Simoncelli yang selalu diskusi dengan Valentino Rossi sampai akhirnya ya Simoncelli itu bilang, ajarin gua dong. Oh, udahlah gini-gini aja ya, ya hampir sama sekarang tuh apa yang dilakukan oleh seorang Marc Marquez kepada ini David Alonso yang benar-benar Mentoring lah latihan gitu bareng. ceritanya ya. Mentoring. Betul. Mm-mm. Dan baru kemudian pada saat itu ini yang benar-benar istilahnya lebih banyak yang menawarkan diri. Franco Morbidelli, bapaknya datang menawarkan, ini dong didik anak Franco Morbidelli dong, begini 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 gitu. Dan saya melihat pun baru kemudian kelas daripada Francesco Bagnaia dan Bezzecchi yang baru ditawarin, artinya melihat talenta disamperin sama scoutingnya, mau nggak gabung, dan mereka pun akhirnya mau gabung. Jadi saya rasa sih ada dua hal, ada yang mungkin emang dilihat dipantau secara performa dan ada talent scoutnya, ada juga yang benar-benar datang tolong ajari anak saya gitu, yang seperti itu. Nah mungkin ini ya tidak semua pembalap yang istilahnya kan
interaksinya bagus gitu, ya deh ajarin gue. Ada juga mungkin yang Ya, diem atau melihat bahwa atau udah lihat nama besar Valentino Rossi, gua sih nggak akan dipilih. Pasti ada juga aja yang bisa kayak kita aja gitu kok. Dengan performa hasil rapor kita yang ada, kita pengen ke sekolah favorit tapi nilainya nggak ada jadi males gitu. Padahal kalau mamanya ngomong, aku bisa masuk gak? Aku bisa masuk gak? Oh masuk aja. Jadi saya lebih melihat seperti itu Jang. Jadi kalau mungkin nanya satu persatu seperti itu adanya. Tapi kalau kita melihat juga, kan ada standar juga. Bagaimana kita lihat ya Penati yang dulu benar-benar istilahnya tuh anak emas banget. Tapi ternyata jadi bandel, nakal, bahkan sering melakukan kesalahan yang istilahnya membahayakan pembalap lain, akhirnya dipecat. Jadi benar-benar ini. Dan kalau kita melihat beberapa pembalap lain lagi juga, Bulega yang menjadi juara dunia Super Sport 600, kan awalnya dididik. Cuman ya itu tadi, karena performanya tidak cukup bagus, ya ada istilahnya ya proses atau semacam suksesi yang harus ditunjukkan. Seandainya performanya tidak bagus, ya mungkin tidak cocok dengan akademi. Jadi memang saya ternyata rasa ada malah standar bagus Bulega tersendiri. sekarang kan Mas Joni? Betul, betul, Bulega bagus. Tapi kan nggak tahu kalau ke kelas MotoGP lagi apakah akan bagus, karena banyak juga kan pembalap-pembalap yang di MotoGP akhirnya harus banting ke Superbike, ternyata baru bagus di Superbike. Dan agak sulit gitu dari Superbike ke MotoGP. Itu dinamika aja kalau saya melihat. Kalau misalnya tadi Mas Joni udah memberikan beberapa contoh rider sebetulnya, tapi kita masih belum sepakat tetap ya, yang bikin kita nggak sepakat Iya, adalah Fabio betul, Di Gia, betul, karena itu betul. adalah misteri terbesar. Kenapa dengan talenta sebesar dia, apalagi sekarang udah mengangkat nama timnya menjadi lapis keduanya Ducati, tapi kenapa dia Sebenarnya masih mungkin menjadi ada outsider? referensi Jijang, referensi Galang Hendra, kemudian Aldi, Aldi juga. Itu mereka pernah istilahnya digembleng oleh VR Forensik Academy. Mungkin ya mereka kan tahu sih kenapa-kenapanya dari Ordal juga tuh. Dari semua contoh-contoh rider ya memang ya itu ya balik lagi kalau misalnya komunikasinya itu nggak jelas gitu ya kurang, jadi kayak akhirnya ini internalnya juga lagi kenapa sih ya, mungkin tadi Mas Joni bilang benar gitu ya, sekarang itu semua lagi secara internal lagi dirapih-rapihin lah sebetulnya kayak gitu ya. Baiklah Mas Joni, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama Jeng. dan sudah menjawab semua pertanyaan dan juga ke overthinkingan aku di sini. Jangan lupa ya teman-teman ya, nanti aku akan insya Allah aku akan berangkat ke Sepang, jadi aku akan melaporkan dari sana. Akan ada live juga dan juga ada update konten juga nih nanti sama Mas Joni, kita dari sana Riverside ya Mas Joni ya. Nanti aku akan ngasih reportnya Boleh, juga. Jeng. Jadi pokoknya Ya, tiap hari aku akan upload konten nih dari tanggal 5, tanggal 6 dan juga tanggal 7-nya. Tapi ini khusus buat members, buat subscriber, oke. update seminggu sekali seperti biasa di hari Senin jam 7 malam. Kalau pengen jadi member, soalnya ngomong-ngomong ini pre-season test nggak ditayangin di mana-mana. Jadi tidak ada tayangannya. Oke. Kalau pengen tahu infonya, makanya jadi members, bayarnya 20.000 Member. Betul, sebulan. betul. Betul. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak Mas Joni. Kita ketemu segera minggu depan. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal Sama-sama 7. Jeng. Oke? Thank you Mas Joni. Bye Sama-sama. semuanya.